قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، فنصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة الجمعة rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana telah memberikan kenikmatan, yang telah banyak menganugerahkan segala bentuk dari rizki serta keutamaan-keutamaannya hingga pada saat ini. Atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat melaksanakan ibadah, melaksanakan ritual salatul jum'ah bersama, sehingga menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, menjadikan orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan kita dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau, orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan serta menyebarkan ajaran beliau, risalah yang beliau bawa hingga akhir zaman. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bergulirnya waktu, berjalannya setiap detik, setiap jam yang kita rasakan, yang kita alami pada setiap makhluk hidup, terutama manusia, merasakan berbagai macam keadaan, merasakan fenomena perubahan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dan tentunya hal ini yang menjadikan seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus memacu dirinya, terus memompa pada dirinya untuk senantiasa menambah, membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tentunya memiliki proses, memiliki jalan yang seharusnya setiap mukmin lakukan dan seorang beriman berpegang teguh kepadanya. Jamaatul Jum'ah
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hal ini, khatib akan menguraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa perlu kita renungkan, yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yushiku an tudai alaikum al-umam kama tudai al-akala ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillati yawma idzin ya Rasulullah. Faqala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahaba minkum wa la yaqdhifanna fi qulubikum al-wahn. Qala qail ya Rasulullah wa mal wahn. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rahu Abu Dawud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jama'atul Jum'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ribuan tahun yang lalu, yang sekarang saat ini nyampe pada kita. Kita pelajari, kita renungi bersama. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu yang Dia berikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di mana hadis ini dari Sauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tudai alaikumul umam. Suatu ketika, suatu saat nanti akan terjadi di mana umat-umat yang di luar Islam, yang non-Islam akan berkumpul, mereka menjadi satu. Mereka menjadi sebuah kesatuan yang di mana hal ini mereka bagaikan tudail akala ila qas'atiha. Mereka menyerang. Mereka berkumpul melawan orang-orang mukminin, orang-orang Islam. Berkata, wahai Rasulullah, apakah waktu itu, ketika itu, kami orang muslimin dalam jumlah yang sedikit? Nabi menyatakan, tidak. Bahkan kalian dalam jumlah yang sangat banyak, yang luar biasa. Dalam hitungan jumlah. Walakinnakum, akan tetapi kalian kahusa'is sayl. Kalian semua seperti sampah yang terhanyut oleh banjir. Ini keadaan muslim yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu. Kemudian di sini ditanyakan oleh sahabat tadi, mengapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sudah tidak ada lagi rasa takut kepada orang-orang muslim. Sudah tidak ada lagi memiliki rasa ngeri. Sehingga bagaikan makanan yang siap untuk dimakan. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengangkat di dalam hati-hati kalian, di dalam jiwa-jiwa kalian, yaitu sifat al-wan. Allah memberikan sifat ini, Allah tetapkan kepada hati kalian, yaitu sifat al-wan. Sehingga sahabat
Rasulullah SAW bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu wahan, wahai Rasulullah? Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka orang-orang muslimin, orang-orang yang muslim, beragama Islam, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Dia lebih cinta kepada hartanya, lebih cinta kepada kedudukannya, cinta kepada rumahnya, kendaraannya, kerjaannya, sawahnya, yang ada dia miliki di dunia ini. Dia lebih cintai hal itu. Wa karahiyatul maut. Dan dia benci datangnya kematian. Dia tidak suka, takut, menjauh, lari dari kematian. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan jamaah sekalian, bagaimana keadaan kita sekarang ini. Lihat kondisi kita sekarang ini. 85% Muslim di Indonesia. Berapa juta jiwa Muslim di Indonesia? Oleh karena itu, bagaimana keadaan mereka? Lihat keadaan mereka, kondisi mereka. Saat Jumatan yang seperti sekarang ini, toko pun masih berbuka. Sibuk dengan ladangnya, sibuk dengan kantornya, sibuk dengan urusan dunianya. Lihat kondisi yang bagaimana. Dan kita tahu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh meninggalkan semua aktivitas apapun di saat waktu sholatul Jumat, karena tidak sah transaksi apapun, perjual beli apapun. Ketika imam naik mimbar, muslimin sekarang sudah tidak peduli lagi. Waktu sholat sudah tidak penting. Masjid-masjid pun terasa sepi. Anak-anak pun sudah bingung. Di mana mereka mau mengaji? Di mana mereka mau membaca hadis? Menghafal Quran? Lebih banyak suka dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan game-nya. Lebih senang dengan kehidupan dunia permainan. Lihat kondisi kita sekarang. Wahai jamaah sekalian, mari kita renungkan. Terutama pribadi, keluarga kita, keadaan kita masing-masing. Hadis Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya bukanlah sembarang. Tentunya bukanlah hanya kata-kata dongeng biasa, menunjukkan nyata pada kehidupan kita sekarang ini. Kembalikan segala. Kembalikan segalanya, jamaah sekali. Karena apa? Permasalahan yang pertama, problem yang pertama adalah hubbud dunia. Jika seseorang sudah memiliki penyakit ini, maka tentunya memiliki kerusakan yang besar. Sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, la tatimur raghbah fil akhirah illa bizuhdi fid dunya. Fa itharud dunya 'ala al-akhirati imma min fasadi fil iman wa imma min fasadi fil aql aw min huma ma'a. La tatimur, seorang tidak akan sempurna keinginannya untuk menggapai akhir, untuk menghasilkan kebaikan akhir, kecuali dengan zuhud terhadap dunia. Cukup dunia kita, cukup apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jika seseorang yang dia mendahulukan, mementingkan kepentingan dunia daripada akhirat, maka pilihannya ada 3. Imma min fasadil iman, baik dia ini rusak imannya, sudah rusak, kalah
dengan kehidupan dunia. Kalah dengan tuntutan dunia. Lemah dia untuk berjuang bagaimana akhiratnya. Wa imma min fasadil aql, atau dia sudah rusak dari akal pikirannya. Bagaimana seseorang membandingkan akhirat yang kekal abadi, yang memiliki kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan, dibandingkan dengan dunia yang kalian kalau seandainya kita makan 1 piring, 2 piring, selesai. Kenikmatan apa yang kita butuhkan di dunia? Hanya apa yang kita rasakan sekarang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran akhirat yang begitu banyak. Akhirat yang begitu luar biasa. Namun dia tinggalkan akhirat. Dia pilih dunia yang sebentar. Yang sementara, yang kecil. Ayolah jemaah. Jika seseorang yang terus hidupnya berkubang mencari dunia, maka tiada lain. Pilihan yang ketiga sudah rusak imannya, akalnya pun rusak. Ini yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan juga beliau mengatakan innama takunul humum wal ghumum wal ahzan min jihataini ihdahuma ar-raghbah fid dunya wal hirs 'alaiha. Ayuhal jamaah, sesungguhnya orang yang hidupnya dalam keadaan galau, resah, gundah, dan dia senantiasa dirundung kesedihan. Itu salah satunya penyebabnya adalah ar-raghbatu fid dunya wal hirsu 'alaihi. Dia berambisi. Dia terlalu berlebihan untuk mengejar dunianya. Untuk memilih dalam kehidupan sehari-harinya, dia buang waktunya untuk mencari dunia. Untuk senantiasa dalam hidup kenikmatan dunia. Jemaah sekalian. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah menggambarkan. Ketika ada salah satu ulama menyatakan jika seseorang menuntut ilmu di Irak, maka harus memiliki dunia yang banyak. Imam Syafi'i menyatakan tidak. Saya dilahirkan di Palestina dalam keadaan miskin. Palestina, negara yang senantiasa berkecamuk. Jemaah, dia dilahirkan dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa. Dan dia yatim, kemudian dibawa oleh ibunya. Disekolahkan, sehingga ibunya lah yang mencari nafkah. Yang setiap saat dia kehabisan tinta, kehabisan kertas. Berbagai macam cara dia upaya untuk menuntut ilmu, mengejar akhirat dia. Ayolah jamaah, ini contoh dari ulama kita, contoh dari madhab kita sebagai seorang yang mengaku orang Indonesia bermadhab Imam Syafi'i. Contoh mereka, lihat keadaan mereka, bagaimana berupaya memberikan, menjadikan diri ini orang yang senantiasa tolak ukurnya adalah akhirat. Aula minad dunya. Akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah diri kalian. Ma qaddamat lighad. Apa yang kalian bawa, apa yang kalian ajukan, berikan lighad untuk hari akhirat nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
segala setiap perbuatan kalian. Surat Al-Hasyr. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita jelas dalam ayat ini, menjelaskan, menetapkan bagaimana dalam kehidupan kita, untuk apa yang kita siapkan bekal kita, apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala telah berikan waktu, telah berikan kesehatan, telah berikan kemampuan hingga saat sekarang ini untuk bekal akhirat kita, untuk hari esok kita nanti. Ayo jemaah, jangan sampai penyakit yang kedua menyerang pada diri kita, merasa dirinya akan hidup, senantiasa hidup, selalu hidup, tidak mau, tidak ingin, tidak membayangkan kematian akan datang pada dirinya. Ajal akan menghampirinya, yang tidak tahu setiap manusia kapan ia akan tiba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis yang lain, wa inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini. Allah memberikan segala bentuk kenikmatan, anugerah yang ada di dunia ini. Setiap hal yang bisa kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita jumpai, Allah berikan. Bagi yang dia cintai atau yang dia tidak cintai, Allah berikan semuanya. Allah berikan. Baik dia seorang muslim atau bukan muslim. Baik seorang yang durjana atau orang yang taat. Allah berikan dunia ini, jamaah. Allah berikan semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Penyayang. Ar-Rahmanur Rahim. Akan tetapi, wala yu'til akhirah illa man ahab. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi akhirat. Akhirat ini yang kelak nanti kita inginkan, kita dambakan, kita harapkan. Akhirat yang kekal abadi dengan adanya surga bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak akan berikan kecuali kepada orang yang dia cintai. Jemaah, ini syarat ketentuan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyunya kepada beliau. Turun untuk dijelaskan kepada umatnya hingga saat sekarang ini. Mari kita pelajari bagaimana cara kita, bagaimana tuntutan kita, bagaimana kewajiban kita agar menjadi orang yang senantiasa dicintai oleh Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu